Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad adada ma fi ilmi lahi salatan da'imatan bidawami mulkilah amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratul muhtaramat summa ila hadratil kiram jami'ul asatizah wal muhtaram ummahatul musallin allazi yahduru fi majlis ta'lim al-ihsan. Hadanallahu wa iyyakum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, insyaallah sore ini kita kupas tentang tauhid jalan hidup kita. Pertanyaannya, kenapa kejadian dan nasib yang dialami oleh manusia itu masing-masing berbeda ya? Nggak ada yang sama. Nah, dasar ilmu tauhidnya yang pasti bahwa kejadian di langit dan di bumi semua itu kembali kepada iradah dan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Abbas Abdullah Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Jadi hadis yang diriwayatkan dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala gitu. Jadi suatu saat kata Ibnu Abbas beliau berada di belakang Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu bersabda kepada beliau ya, kepada Ibnu Abbas ya gulam gitu. Karena masih anak-anak jadi dipanggilnya ya gulam. Hai anakku, ini u'alimuka kalimah gitu. Aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat ya. Ahfadillaha yahfadka gitu. Jagalah Allah, insyaallah Allah akan menjaga kamu ya. Ahfadillaha tajidu tujahaka gitu. Jagalah Allah, insyaallah Allah akan selalu berada di hadapan kamu gitu. Iza sa'alta fas'alillaha gitu ya. Kalau kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah ya. Wa izastanta wa izasta'anta fasta'in billahi gitu. Dan kalau kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah ya. Wa'lam anal ummata law ijtima'at gitu. Dan ketahuilah sungguh ya, analnya ini ana taukid ya, sungguh umat lau istima'at gitu. Sungguh kalaupun seluruh manusia ini bersatu, beristima bersatu ya, berkumpul sepakat ala ayan fa'uka bisyai'in, kemudian mendatangkan manfaat kepada kamu gitu ya dengan sesuatu bisyai'in, lam yanfa'uka gitu, tidak akan dapat memberikan manfaat kepada kamu sedikit pun ila kecuali bisyai'in qad katabahu Allahu laka gitu. Kecuali dengan sesuatu yang sungguh qadnya qad taukid juga, ini sungguh yang telah Allah tetapkan kepada kamu gitu. Ya. Wa in istama'u ala ayaduruka bisyai'in gitu. Dan apabila orang-orang ini kemudian berkumpul, bersatu, bersepakat untuk mencelakakan kamu dengan sesuatu ya, apa saja bentuknya, lam yaduruka, mereka tidak akan dapat mencelakakan kamu ila bisyai'in qad katabahu Allahu alaika gitu.
kecuali apa yang telah Allah tetapkan kepada kamu gitu ya. Nah, terus hadisnya itu Rasulullah sampaikan rufi'atil aqlam gitu. Pena telah diangkat, artinya Allah tidak akan tulis-tulis lagi tuh, ya. Di dalam Lauh Mahfuz itu sudah ditulis sebelum kita lahir tuh, Allah nggak akan tulis-tulis lagi. Wajafati suhuf, dan lembaran-lembaran catatannya sama Allah tuh sudah dikeringkan gitu. Jadi sudah tidak ada kemungkinan untuk merubah qadanya Allah, ya. Nah, jadi maknanya gitu ibu-ibu. Jadi kehidupan kita itu apa yang kita alami ya, itu sudah ada catatannya. Dan kalaupun ada orang yang bermaksud mau mengangkat derajat kita atau mau mencelakakan kita, dengan seluruh orang sedunia yang berusaha, tidak akan terjadi kalau tidak ada izin Allah ya, dan iradahnya Allah ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aidan, kemudian Rasulullah SAW bersabda, bertanya ya kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, ya Muaz gitu, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi gitu. Hei Muaz, tahukah kamu apa hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambanya? Nah, ini kita wajib ketahui ya. Karena maknanya bukan hanya untuk Muaz, tapi untuk kita juga ya. Wa mahakul ibadi 'ala Allah, dan apa hak hamba, hak kita atas Allah gitu. Jadi kita maupun Allah masing-masing punya hak dan punya kewajiban. Ya, karena pasangannya hak itu adalah kewajiban ya. Allah punya hak atas diri kita, kita punya hak atas Allah. Kita punya kewajiban kepada Allah, Allah juga punya kewajiban kepada kita. Gitu, ya. Ini yang harus kita pahami, Bu, ya. Kemudian Muaz menjawab, qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Gitu, ya. Allah dan Rasulullah yang mengetahui gitu, ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan, kemudian dilanjutkan oleh Rasulullah sabdanya, qala haqullahi 'alal ibadi gitu. Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh kita nih para hambanya, aya'buduhu wa la yusriku bihi syai'an. Ya, kita itu wajib beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik ya, dengan segala sesuatu apapun ya. Jadi ringan, Bu. Ringan sekali ya. Artinya kewajiban kita kepada Allah itu cuma hanya ibadah kepada Allah dan jangan syirik, hanya itu. Allah nggak minta yang lain, ya. Wa hakul ibadi 'ala Allah, dan haknya hamba Allah yang pasti dipenuhi oleh Allah itu an la yu'aziba ma la yusriku bihi syai'an gitu. Allah tidak akan menyiksa kita, ya. Orang-orang yang ibadah hanya kepada Allah dan tidak syirik kepada Allah, itu Allah jamin Allah tidak akan menyiksa orang tersebut atau kita, ya. Dan Allah juga Allah juga akan mengijabah doa-doanya orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Nah, jadi kita itu kewajibannya mudah sekali, Bu. Mudah sekali. Cuma ibadah hanya kepada Allah dan tidak syirik, tapi segala yang kita minta dijawab oleh Allah, ya, diijabah gitu. Jadi kita sebetulnya itu kalau kita dengan Allah tuh untungnya banyakan kita, Bu. Kita untungnya banget itu, ya. Ibaratnya belinya cuma 2 perkara, dapatnya itu beberapa perkara. Semua perkara kita dapat, ya. Gitu. Nah, terus kenapa? Pertanyaannya nih, Bu, ya. Kenapa kita semua ini bergantung hanya kepada Allah, ya? Karena gini, hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang maha kaya, ya. Itu yang harus kita pastikan tuh, Bu. Supaya kita bisa memenuhi, kita tidak syirik kepada Allah, supaya kita bisa hanya ibadah kepada Allah, maka kita harus iman, yakin betul, ya,
hakul yakin kepada Allah bahwa hanya Allah yang maha berkuasa dan hanya Allah yang maha kaya. Ya. Kalau kita hidup di Indonesia kan kita hanya selalu berpikir yang berkuasa Jokowi. Ya kan? Yang kaya siapa tuh yang kaya? Oh banyaklah di Indonesia yang kaya. Ya. Gitu. Makanya kita nggak usah jauh-jauh deh. Di sini ibu-ibu kalau udah mau bikin KTP kadang-kadang ngerayu-rayu RT RW kan. Ngerayu lurah gitu kan. Padahal cuma urusan KTP. Hah? Hari Allah sok dirayu tara bu. Kumaha cara ngerayu Allah bu? Ibadah gitu ya. Ibadah. Rayu aja suami. Maka Allah ikut kerayu. Ya. Kemudian Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Nah, ini Allah tegaskan, ya. Hei manusia, kamu itu fakir. Ya. Jadi Allah pastikan tuh. Allah itu pastikan bahwa kita ini pasti fakir ilallah bagi Allah. Ya, bagi Allah. Nah, jadi kalimatnya Ibu pahami nih, Bu. Kita ini sesungguhnya makhluk yang fakir, yang nggak punya apa-apa, yang nggak bisa apa-apa. Ya, kalau miskin nggak punya apa-apa masih bisa berbuat sesuatu. Kalau fakir itu udah nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Ya, kita ini di hadapan Allah seperti itu, Bu. Ya, gitu. Maka wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah yang maha kaya, ya, dan Allah yang maha terpuji. Jadi ini isyarat dari Allah, ya. Karena kita ini sebagai makhluk yang fakir, maka yang kita perlukan adalah ridhonya dan rahmatnya Allah, ya. Dan Allah jamin. Kenapa Allah jamin? Karena Allah itu tegaskan Allah maha kaya dan Allah maha terpuji. Ini punten nih Bu ya. Kalau ada seseorang yang kekuasaannya penuh, kekayaannya berlimpah gitu, ya nggak ada ukurannya lah, nggak berseri istilahnya gitu. Terus orang kan pengen dekat sama dia, Bu. Ya, rata-rata orang pengen dekat sama dia. Nah, terus kemudian dia bilang gini sama orang-orang itu, hei manusia, saya ini orang yang paling kaya dan saya ini orang yang sifat saya terpuji. Artinya dalam pikiran kita apa, Bu? Berarti kita punya peluang untuk mendekat kepada dia. Ya kan? Kita punya peluang mendekat kepada dia dan kita punya peluang untuk diberikan sesuatu apa yang kita minta dari dia. Nah, ini kalimatnya. Jadi Allah tegaskan ini. Allah tegaskan bahwa datang ke saya. Karena kalian itu, saya tahu kalian fakir, datang ke saya gitu. Karena saya punya sifat yang maha terpuji. Kalau sifat yang maha terpuji itu kan berarti segala sesuatunya mudah ya. Mudah memberi gitu. Insya Allah Pak Jaksa juga mudah memberi, beri senyuman. Ya. Gitu. Dari tagih ibadah gitu ya. Gitu. Nah, terus gini Bu. Segala sesuatu ada cara. Apa caranya kita kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu punya sifat yang mulia? Apa caranya supaya kita itu bisa mendapatkan kemuliaan Allah? Ya. Nah, ini yang Allah firmankan, ya ayyuhallazina amanu intang surullah. Ya. Hei orang-orang mukmin, kalau kamu menolong agama Allah. Nah, jadi kalau kita mengerayu Allah, caranya tolong agama Allah. Ya. Caranya itu, Bu, tolonglah agama Allah. Itu cara kita untuk rayuan yang paling jetu. Yang pasti Allah beri kita kalau kita, kan banyak Bu ya, cara kita mendekat kepada Allah, ibadah itu banyak caranya. Ada sholat, ada puasa, dan macam-macam. Ya. Tapi dengan cara seperti itu, ibadah itu, ya pendekatan kepada Allah dengan cara ibadah yang umum, ya, itu Allah pasti berikan sesuatu pada kita, tapi ada yang ditunda.
Ada yang hari ini, ada yang ditunda nanti untuk di akhirat. Tapi kalau mau yang jatuh, yang Allah sampaikan adalah intang surullah. Tolong agama Allah. Ya. Ini yang Allah tegaskan gitu. Jadi kalau ente mau dapat langsung apa yang ente minta dari anak, kata Allah, tolong agama Allah. Begitu minta langsung, gitu. Ya. Nah, kalimat ini bukan Allah minta tolong sama kita. Kita paham ini. Saya pernah ada yang cerita kepada saya itu, Pak Haji kalau gitu katanya Allah memerlukan pertolongan kita. Bukan. Ente pahami kalimatnya. Ini kalimat bahasa Arab. Ya. Allah gunakan intang surullah. Kalau kalau Allah memerintahkan kita menolong Allah pakai kata una dinallah. Itu baru una dinullah, baru hey tolonglah. Nah, itu baru perintah, ya. Baru Allah meminta supaya kita menolong agama Allah, kalimatnya una dinullah. Gitu. Jadi kata tolong itu, Bu, di dalam bahasa Arab ada nasoro yang suruh unsur, ada una. Kalau pakai wau, una itu artinya jamak. Kalau un itu artinya tolonglah. Gitu, ya. Ini untuk yang tidak berakal. Gitu. Makanya untuk fiil, ya. Gitu. Ini hebatnya bahasa Arab, Bu. Al-Qur'an tidak menggunakan una tapi intang surullah. Gitu, ya. Artinya ini adalah bentuk kalimat Allah berjanji kepada orang-orang yang menolong agama Allah, itulah janji Allah. Ya. Gitu. Janji Allah itu apa? Yang surkum. Nah, janji Allah itu yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Gitu, ya. Janji Allah itu kalau kalian menolong agama Allah, Allah bayar janjinya Allah, pasti Allah akan tolong kalian dengan bukti dan yang ditunjukkan oleh Allah. Bukti yang ditunjukkan. Ada orang yang ngomong janji enggak, Bu? Saya akan janji akan ngasih kamu deh. Banyak kan orang yang janji gitu, ya. Tapi kalau dia tidak membuktikan atau dia tidak menunjukkan, kan berarti belum dibayar janjinya. Ya kan? Nah, kalau ini Allah jamin orang yang menolong agama Allah, Allah tolong sekaligus dengan buktinya dan Allah tunjukkan. Artinya pasti, nggak usah nunggu-nunggu gitu, ya. Nah, nanti kita kupas apa sih bentuk-bentuk kita nolong agama Allah, ya. Nanti kita kupas, Bu. Gitu. Tapi kayaknya nggak sekarang karena saya ingin menstrukturisasi pikiran kita dulu gitu, ya, supaya kita lebih bertauhid gitu, ya. Jadi kalau kita mentolaah hadis yang pertama tadi, ya, kita menjaga Allah supaya Allah menjaga kita, ya. Maknanya apa? Artinya bagaimana kita menjaga Allah? Artinya kita mau tunduk dan patuh dengan aturan-aturan yang Allah tetapkan. Ya, ada Quran, ada Sunnah, ada Qudsi, ya, itu termasuk dengan aturan-aturan Allah, gitu, ya. Karena apa, Bu, kita perlu tunduk dan patuh pada aturan Allah? Karena semua bentuk aturan Allah itu fungsinya adalah menjaga diri kita dari bahaya. Dari bahaya dan kejadian buruk yang menimpa kita di dunia maupun di akhirat. Nah, ini yang harus kita yakini, Bu, ya. Yang kita yakini gitu. Jadi kalau kita taat sama Allah, sama aturan Allah, pasti insya Allah pasti nih. Pasti Allah akan jaga diri kita dari bentuk-bentuk kejadian buruk dan bahaya baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Nah, jadi gini, Bu. Kesimpulannya, kenapa nasib manusia ini berbeda-beda? Nah, ini perlu dijelaskan, ya. Karena pertama, tidak semua manusia itu tahu adanya sunatullah yang tadi saya katakan, ya. Tidak semua manusia itu tahu ada hak dan kewajiban antara kita dengan Allah. Kalaupun tahu, nggak paham. Jangan kata ibu-ibu, saya juga belum paham. Ya,
saya sendiri nggak paham 100% apa sih bentuk-bentuk hak dan kewajiban kita kepada Allah. Kalau bentuk-bentuk hak dan kewajiban Allah kepada kita kan kita udah tahu. Ya kan? Kita udah tahu tuh. Janji-janji Allah kita udah tahu dari para kiai, para ulama. Tapi hak dan kewajiban kita kepada Allah udah ada yang tahu 100% belum? Belum, ya. Kalaupun pernah baca, pernah dengar, nggak ngerti, ya kan? Buktinya nggak dikerjain. Ya, buktinya nggak dikerjain, berarti nggak paham, gitu. Nah, untuk kita mengetahui hak dan kewajibannya kita kepada Allah tadi, ya, maka sebagai bentuk keadilan Allah. Kenapa saya katakan bentuk keadilan? Karena gini, Bu, ini kita buka sel-sel otak kita, ya. Karena gini, Allah itu kan Khalik. Allah itu pencipta yang maha, segala maha, gitu ya. Kecuali yang buruk-buruk. Segala maha yang baik-baik. Yang menciptakan kita. Lah, kita sebagai makhluk yang diciptakan Allah. Berarti kan kita jauh kemampuannya, ya. Jauh keadaan kita dibandingkan dengan Allah. Nah, bagaimana Allah udah pasti tahu hak dan kewajiban Allah kepada manusia. Bagaimana sekarang kita bisa tahu hak dan kewajiban kita kepada Allah? Ya kan? Gitu. Makanya Allah ciptakanlah agama. Nih, kalau Allah tidak perlu literatur, tidak perlu pegangan, tapi kalau kita memerlukan tuntunan, namanya agama. Cara mengetahui agamanya, Allah utuslah Rasul dan Nabi. Ya. Nah, kemudian tidak cukup hanya Nabi dan Rasul untuk yang bisa kita, karena Nabi dan Rasul ada matinya, ada meninggalnya. Gimana supaya kita bisa terus menjadi pegangan dan tuntunan kita agamanya itu? Maka Allah turunkan kitab suci, gitu. Ya. Nah, bagaimana kita bisa paham makna kitab suci maupun hadis, sunnah dan segala macamnya, ilmu-ilmu agama, ya. Allah kasih kita akal. Cukupkah dengan akal? Enggak. Ya, ini Pak Haji ribet amat kayak gini. Ya, cukup dengan akal? Enggak. Buktinya banyak orang yang berakal tapi enggak bisa ngapa-ngapain tuh. Banyak orang yang profesor banyak, yang dokter banyak, yang dokter apa segala macam titelnya banyak. Sholat aja belum tentu benar, ya kan? Gitu. Haji Aksa juga sama gitu. Makanya nggak cukup akal, Bu. Allah kasih tambahan apa? Ilham dan firasat. Nah, ini. Jadi sebetulnya maknanya sesungguhnya Allah itu udah memberikan diri kita ini komplit, ya, sangat komplit untuk menjadikan kita ini, hidup kita ini bahagia, aman, sejahtera dunia wal akhirat. Nah, kenapa kok beda-beda? Kitanya karena nggak mau belajar. Kita nggak mau memfungsikan seluruh apa yang Allah berikan kepada kita, gitu, Bu. Ya, itu pertama jawabannya. Nah, kenapa kita bisa, nggak semua manusia bisa mau memahami semua tuntunan Allah? Karena Allah tidak hanya ciptakan kita sebagai makhluk, ya. Allah ciptakan juga makhluk lainnya seperti malaikat, jin, setan, ya, iblis, gitu. Nah, semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan itu juga ikut mempengaruhi jiwa kita, gitu, ya. Karena gini, Bu, faktanya nih, ini ada Quran nih, ada Ustadz, ada Quran, ya. Ternyata ada kitab, ada Quran, ada Ustadz. Orang semua dengerin nih. Masih ada yang ngobrol nggak? Ya, namanya setiap pengajian tuh ada aja yang nggak merhatiin, ada yang merhatiin, ya kan? Karena apa? Karena Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lain. Itu buktinya bahwa Allah juga menciptakan ada makhluk namanya setan, ada makhluk namanya jin, ya kan? Supaya apa? Supaya kita lalai, ya. Supaya lalai menerima tuntunan Allah, gitu, ya. Nah, makanya Allah kasih tahu sama kita nih, dengan jelasnya Allah kasih tahu, inna syaiton
aduun mubin, ya. Fatakhizu aduwa, maka jadikanlah dia itu musuh gitu. Jadi setan ini musuh yang nyata, ya, maka jadikan setan itu sebagai musuh oleh kita. Innama yatu hizbuhu liyakunu min ashabis sa'ir gitu. Sungguh setan-setan itu menyeru, ya, memanggil-manggil orang-orang Bani Adam itu supaya jadi masuk ke dalam golongannya dia untuk menjadi penghuni neraka. Nah, gitu Bu, ya. Jadi kita harus paham Bu, enggak di mana, enggak kapan, setiap detik, setiap tempat, setiap waktu setan itu pasti cari teman sebanyak-banyaknya. Inilah yang harus kita pahami, ya. Nah, makanya gini Bu. Sekarang pertanyaannya nih, ya. Jam berapa sih? Oh, baru 4:30 Bu. Kok jadi saya yang gelisah? Ya. Jadi gini Bu. Kita ini harus kenal betul siapa musuh kita. Tadi Allah sampaikan musuh kita adalah setan. Nah, kalau kita udah tahu siapa musuh kita itu adalah setan, ya, maka selain kita tahu itu setan musuh kita, kita harus juga tahu cara kerjanya setan, ya. Sebab kalau kita nggak tahu cara kerjanya setan, percuma kita tahu sebagai musuh, gitu. Kita nggak bisa waspada, gitu, ya. Pertama, setan itu adalah bentuknya sifat, ya. Karena setan itu syutun, artinya dalam bahasa Arabnya syutun artinya sifat, ya. Maka setan itu ikut mengalir di dalam semua aliran darah kita, termasuk darah yang masuk ke otak kita, ya. Jadi kalau ibu suka tafakur, ibu suka merasakan, setan ini masuk nih ke otak kita. Kita bisa rasain tuh Bu, sesungguhnya kita bisa rasain, ini setan. Begitu otak kita udah mikir hal-hal yang jelek-jelek, itu setan. Ya, itu pahami aja tuh Bu. Gitu, ya. Wa yazana lakumus syaitanu a'malahum. Nah, ini dalam Al-Ankabut ayat 38 Allah jelaskan, ya. Wa zayyana, nah ini sifat nih Bu. Zayyana ini sifat. Lahumus syaitanu a'malahum gitu. Setan itu kenapa dia mudah mengganggu kita? Karena dia itu punya strategi namanya zayyana. Al-Quran katakan zayyana. Zayyana itu maksudnya apa? Menjadikan manusia itu memandang baik perbuatan setan. Ya, gitu. Ini makanya di Al-Quran disebutkan zayyana gitu. Fasadahum anisabili. Ya, sehingga mereka mudah menghalangi manusia dari jalan Allah. Dengan strateginya namanya zayyana, ya. Wa kanu mustabsyirin gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang bersifat mustabsyirin juga kalah dengan strategi zayyana. Gitu. Ya, ini Quran yang jelaskan ini, Bu. Mustabsyirin itu maknanya apa? Yang berpandangan tajam. Orang-orang yang punya ilmu luas, yang matanya itu bisa melihat membedakan mana yang mudarat, mana yang manfaat, itu disebutnya mustabsyirin, ya. Tapi mustabsyirin ini ternyata kalah ku strategi setan yang namanya zayyana, karena suka memandang baik perkara setan. Salah satu contoh apa, Bu? Salah satu contoh nih, ya. Saya ambil yang sederhana. Ada perilaku orang yang suka mencuri, ya. Suka mencuri itu ngambil barang orang yang bukan haknya dia. Itu diistilahkan dengan penyakit kleptomani. Ya, Ibu pernah dengar nggak? Nah, kalau belum pernah dengar, saya dengerin ya. Gitu. Ada namanya kleptomani. Kleptomani itu suatu penyakit dalam ilmu psikologis, orang yang suka mengambil barang orang refleks, nggak dipikir dulu. Kadang tanpa dipikir, ambil aja. Itu disebutnya penyakitnya kleptomani. Gitu. Nah, dalam struktur hukum di Indonesia itu, kalau orang yang mencuri terbukti dia kleptomani, dia tidak dihukum. Ya. Nah, ini yang disebut dengan zayyana.
Salah satu strategi setan zayana. Sehingga apa? Mencuri itu dihalalkan bagi yang kleptoman. Ya, orang menganggap mencuri itu halal untuk yang kleptoman. Gitu. Padahal namanya perkara hukum tidak bisa. Ya, tidak bisa. Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Saking wajib-wajibnya sampai harus ada qadha. Ya. Gitu. Jadi hukum itu suka diutak-atik ku setan itu dengan istilah-istilah orang sekarang. Gitu. Nah, itulah yang bentuknya zayana itu tadi. Ya. Gitu. Makanya karena adanya seperti itu, kalangan mustafsirin di dalam Al-Qur'an itu enggak kena. Gitu ya. Enggak mempan gitu. Artinya bukan enggak mempan, maksudnya orang-orang mustafsirin itu dengan strategi zayananya setan dia jadi jadi berdosa gitu. Jadi melanggar perintah Allah. Kalau yang ada 3 nih Bu. Ada 3 yang disebut mustabsirin yang memang cilaka ku sifat zayananya setan. Strategi zayananya setan. Pertama gini. Pertama ada golongan orang yang punya pikirannya bagus, sekolahnya tinggi, pinter gitu ya. Pengetahuannya luas, tapi sesat. Ya, padahal dia sudah menerima petunjuk-petunjuk Allah berupa nabi, rasul, kitab, ya. Tapi dia bisa sesat karena elehku zayana, ya. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut kafir. Ya, disebut kafir karena dia tidak menerima akidah. Makanya disebut kafir. Padahal kan orang yang sekolah, orang yang pintar itu tahu mana ini wahyu, mana ini kebaikan, ya kan? Seharusnya mereka bisa membuktikan gitu. Contohnya sekarang gini Bu, di luar negeri itu lebih banyak orang-orang yang pintar, profesor dan segala macam orang-orang pintar, banyak yang masuk Islam. Di Indonesia terbalik, orang-orang bodoh, orang-orang yang artis-artis yang nggak jelas ilmunya, nggak jelas pengetahuannya, yang hubud dunia, pindah keluar dari Islam. Ya, ini fakta Bu, fakta mustabsyirin ini, gitu. Ya, jadi kalau orang-orang yang memang baik, yang memang benar, terbuka akidahnya, dia akan masuk Islam. Ya, nah, dia tidak akan jadi kafir. Yang kedua, sifat mustabsyirin yang cilaka tadi, yang kedua adalah orang-orang yang berakidah, orang-orang yang menerima Islam, ya, tapi dia bangga dengan kesesatan, dia bangga dengan maksiat. Nah, ini disebutnya munafik dan fasik. Ya. Ada orang yang seperti ini Bu. Ini yang disebut mustabsyirin. Ongkoh dia menerima agama, ongkoh dia pinter dalam ilmu-ilmu, tapi dia bangga. Nah, ini karena setan lewat zayana tadi, sehingga orang ini dibuat ilmunya cerdas, pengetahuannya hebat. Sama setan dibalik nih, jangan otaknya yang kita ganggu, tapi jiwanya, supaya dia bangga dengan maksiat, ya. Nah, itu disebutnya munafik dan fasik. Ada golongan ketiga, orang-orang yang dia mendapatkan hidayah, mendapatkan kebenaran agama, tapi sesat. Ya, itu namanya ulama su. Nah, ini jadi setan ini udah membagi 3 nih Bu, supaya kita paham nih. Setan membagi 3 golongan besar manusia yang akan menjadi temannya dia di neraka. Pertama kafirun, munafikun, dan ulama su. Ini, ya. Nah, makanya Allah menyampaikan dalam tafsir Quran surat Al-Ankabut ayat 38, kita harus hati-hati nih dengan tipikal 3 orang tadi. Harus kita jauhi nih dengan orang-orang yang 3 golongan tadi, ya. Gitu. Karena gini Bu, ya. Kalau orang yang sesat dan menyesatkan, orang yang bodoh, orang yang gak punya apa-apa, yang cilaka itu cuma dirinya. Paling 1-2 orang yang kebawa cilaka. Coba kalau orang pinter, orang hebat, orang benghar cilaka. Yang cilaka banyak gak? Ulama cilaka, umatnya ikut cilaka gak? Ikut cilaka. Ya, tapi kalau orang-orang yang nggak ngerti apa-apa cilaka mau diikutin kubatur, paling dia los ya, paling gitu, ya kan? Nah, ini Bu, ya.
Sama, pejabat juga seperti itu. Presiden, menteri, lurah, camat, kalau dia cilaka maka akan banyak orang yang ikut cilaka gitu. Ya. Nah, ini hebatnya iblis. Nah, terus saya jelasin lagi nih, Bu. Jam berapa sih ini? Oh, masih 15 menit. 15 menit. Oh, orang nu deg-degan Ya. Nah, saya ambil dari kitab Al-Amul Jinni Wasyayatin, ya. Ini Dr. Umar Sulaiman, beliau membagi sifat setan ini, ya, supaya kita bisa lebih jauh lagi mengenal setan. Ya. Beliau katakan gini, as-syaitanu fil lughatul arabi, kata setan di dalam bahasa Arab, yutlaqo ala kulli adin mutamarodin, gitu. Digunakan untuk, ya, menyebutkan makhluk yang melebihi batas dan memberontak. Nah, jadi sifat setan diantaranya adalah orang-orang yang suka melebihi batas dan suka memberontak, berarti dia sedang terkena setan. Ya, kalau ibu lagi makan pengennya nambah terus, nah itu lagi ada setan, Bu. Ya, walaupun perkara halal, kalau kita masih pengen terus aja nggak ada berhentinya, melebihi batas, itu salah satu sifat setan. Gitu, ya. Yang kedua, memberontak. Nah, ini penting nih ibu-ibu tahu memberontak. Kalau suami bilang, "Mah, bikinin kopi dong." Enggak. Nah, itu sifat setan, Bu, karena itu sifat memberontak, ya. Gitu. Ya. Terus kata ulama, salah satu sifat setan juga adalah sifat hasad. Ya. Jadi kita paham nih, Bu, hasad. Hasad itu apa? Al-iradatu fi izalatin ni'amil akhirin. Ya. Jadi sifat hasad itu keinginan seseorang untuk menghilangkan nikmat yang ada di orang lain. Nah, itu, Bu, ya. Oh, meunah amat tah si Bu Haji eta tah. Salakina bagur kieu ke salaki urang kieu. Tah. Urang rek digoda salakina tah eta hasad. Ya, itu hasad, Bu. Tapi kalau masih cemburu doang belum hasad, gitu. Ya, apalagi kalau ibu kena orang idinan suami orang, itu mah hebat deh itu namanya. Ya, itu. Jadi sifat hasad termasuk sifat setan. Ini kita kenali diri kita nih, Bu. Ada hasad, oh berarti kita lagi ada setan, ya. Kemudian sifat yang sifatnya munkar. Munkar itu ankaro yankuru munkaro, gitu. Ya. Munkar itu apa saja? Sombong, bohong, iri, dengki, takabur, ya, adu domba, dolim, mukul, bunuh, itu termasuk munkar, ya. Terus yang ketiga, berikutnya fahsa. Fahsa itu dari kata fahusa, ya, fahisha, fawahis, ya. Jadi perkara-perkara yang di luar nalar kemanusiaan, ya, yang artinya yang orang manusia itu menganggap perilaku itu buruk, keji, ya, kejahatan yang melampaui batas, baik itu sifatnya akwal. Akwal itu artinya perkataan maupun af'al, perbuatan, itu termasuk perkara fahsya, ya. Seperti kikir, zina, LGBT, musyrik, nah itu fahsya. Makanya Allah ajarkan kita supaya selamat dari fahsya wal munkar adalah sholat, ya. Nah itu, Bu. Nah, kemudian gini, Bu, itu cara setan, ya, cara setan. Gimana caranya supaya setan nggak bisa mencelakakan kita? Nah, supaya ibu tahu nih, ya. Setelah sifat-sifat setan tadi melekat di diri kita dan kita biarkan, ya, kita biarkan sehingga dia tumbuh, berkembang, ya, semakin kuat, ya, semakin kuat. Nah, kalau sudah semakin kuat, baru perannya setan diserahkan kepada iblis. Jadi eksekutor sifat setan adalah iblis. Kalau kita masih benci, marah sama si fulan,
tapi kita belum mukul, baru ada niat pukul siapa aing, itu baru setan. Begitu sudah mukul, sudah iblis. Nah, kalau kita sudah mukul, dosanya dua. Setannya kena, iblisnya kena. Hisabnya jadi dua tuh, Bu. Ya. Makanya kita harus banyakin vitamin supaya setan itu jangan gemuk. Kita boleh gemuk. Ibu mau gemuk nggak? Nggak mau gue. Kita boleh gemuk, kita boleh sehat. Setan jangan sampai sehat. Karena kalau kita bisa mengontrol setan, kita bisa mengalahkan setan, tidak mungkin kita jadi iblis. Ya, itu bukannya iblis itu adalah iblis itu bukan makhluk tersendiri. Iblis itu adalah gelar. Allah berikan kepada setan, jin kafir, ya, yang melakukan perkara-perkara laknatullah diberi gelar iblis. Jadi kalau kita juga melakukan perkara-perkara laknatullah, kita juga bisa bergelar iblis, gitu, ya. Gitu, Bu. Jadi caranya gitu, Bu. Kalau kita mau selamat ya udah. Gimana caranya begitu ada sifat-sifat setan yang tadi saya sampaikan ke Ibu, itu jadi bahan introspeksi kita. Begitu itu muncul tekan. Ya. Supaya nggak ada fasa munkar, sholat. Supaya nggak ada perkara-perkara sifat setan yang lain, hasad dan sebagainya, zikir dan istighfar. Makanya Allah ajarkan selain sholat, Allah juga ajarkan zikir. Ya. Istilah Qur'annya itu apa? Ala bizikri lillahi tatma'in. Kalau orang yang hatinya itu adem, ya, tatma'inul qulub, maka setan kurus. Gitu, Bu, ya. Gitu. Nah, jadi kalau kita udah kenal gitu kan enak nih, Bu. Jadi mulai sekarang Ibu tinggal rasa-rasa aja terus. Gitu, ya. Ibu rasain gimana rasanya apa yang ada di diri kita, kita tinggal bagi, oh ini setan nih. Oh ya kan? Nah, kalau kita jaga, kita nggak bakal jadi iblis gitu. Nah, nanti pertemuan-pertemuan berikut saya kenalin malaikat. Ya, saya kenalin malaikat supaya Ibu bisa tahu kalau yang setan berarti kita hindari, kalau yang malaikat berarti kita ikuti. Ya, itu, Bu. Mudah-mudahan manfaat khususnya untuk saya. Jam berapa sih? Hah? Belum, Bu, belum jam 5, tapi saya tutup aja ya. Hah? Tutup aja ya. Udah kenal ini sama setan, ya. tinggal malaikat nanti saya kenalin, ya. Wallahul musta'in ala kulli hal. Semoga Allah menolong kita dalam berbagai hal. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqdi hajah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.